Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi ala dawam, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian jamaah subuh rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan kajian kitab Mukashafatul Qulub, terlebih dahulu saya mengajak kepada saudara-saudara untuk membacakan suratul Fatihah. Pertama, kita niatkan kepada saudara-saudara kita yang sedang berjuang ya di Palestina ini. Itu banyak sekali yang sudah meninggal dunia dalam rangka mempertahankan agama dan tanah airnya. Kita doakan mudah-mudahan mereka semua mati dalam keadaan syahid ya, di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena betapa kejamnya Israel dan juga Amerika ya, ketika mereka menyuruh ya, orang-orang Gaza itu mengungsi ya, lalu mereka menuruti perintah mereka mengungsi, tahu-tahu di tengah jalan itu dibom. Jadi begitu mereka mengungsi itu dibom. Dan yang paling menyedihkan adalah mereka juga mengebom rumah sakit ya, Al-Ahal itu 600 orang yang meninggal langsung ya. Rumah sakit dibom ya, sangat kejam sekali ya. Jadi di luar batas-batas kemanusiaan. Meskipun dikritik dari berbagai negara, tetap saja namanya Yahudi ya. Jadi Israel dan Amerika itu memang sudah digariskan oleh Allah ya. Dalam Al-Quran dikatakan walan tardo ankal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Al-Quran mengatakan begitu. Artinya orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho dengan orang Islam sebelum orang Islam mengikuti agama mereka. Itu Al-Quran mengatakan begitu ya. Jadi orang-orang Palestina saudara kita mempertahankan tanah airnya saja sulit sekali. Jadi kita doakan mudah-mudahan mereka yang sudah meninggal dunia mendapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai syahid. Bi anna Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yaskinuhumul jannah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang kedua kita doakan ya, saudara-saudara kita mujahidin ya, Hamas dan Hizbullah yang sekarang sedang berperang. Kita doakan mudah-mudahan mereka diberikan kemudahan dan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalau menurut akal, menurut teori, sulit bagi saudara-saudara kita untuk mengalahkan Israel dan AS karena mereka begitu kuat. Tetapi kita minta Allah kepada Allah, dengan pertolongan Allah semuanya segala mudah ya. Bagaimana ketika pasukan Raja Abraha ya, pasukan gajah ya, Abraha dari Yaman itu ingin menghancurkan Ka'bah ya. Tapi Allah mengutus burung ababil, lalu burung ababil itu melemparkan batu-batu kepada pasukan gajah, lalu pasukan gajah itu semua meninggal dunia. Ka'asfim ma'kul, seperti daun yang dimakan ulat. Itu dengan pertolongan ababil. Jadi mudah-mudahan saudara-saudara kita ditolong oleh Allah dengan berbagai cara ya. Bisa saja melalui burung-burung ababil yang modern ini ya, supaya mereka mendapat kemenangan, bisa menjalankan agamanya dengan baik ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, coba lihat halaman 8 itu di paragraf terakhir. Bukan halaman 8, ini halaman 22 ya. Di sini dikatakan ruya annahu lamma nazala qauluhu ta'ala, diriwayatkan ketika Allah menurunkan firman-Nya ya. Halamannya kemana, agak hilang. Ini halamannya hilang. Yaitu halaman 70 ya. Di paragraf terakhir. Wa an Anasin ibni Malik, dari Anas bin Malik, coba halaman 70. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, marartu lailatan usriyabi ala aqwamin yakhmasuna wujuhahum bi azafirihim wa yakuluna al-jifah. Nah itu. Aku pernah liwat ketika suatu malam aku diisrakan. Jadi dari Masjidil Aqsa ya ke Sidratul Muntaha, malam Isra Mi'raj. Aku melewati suatu kaum ya. Yakhmasuna wujuhahum, mereka itu mencakar ya. Mencakar, meremas-remas, merobek-robek wajah mereka, dicakarin wajahnya. Jadi kayak gatal sekali, ini gatal ya wajah, dicakarin nggak berhenti-berhenti. Bi azafirihim, dengan kuku-kuku mereka yang sangat tajam ya. Jadi dagingnya pada mengelupas begitu. Wa yakuluna al-jifah, dan mereka juga memakan sampah atau sisa-sisa makanan yang sudah kering ya, yang sudah tidak enak. Lalu Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, faqultu man haula ya Jibril. Aku bertanya, siapa sebenarnya mereka itu? Mereka merobek ya wajah mereka, mencakar-cakar wajah mereka dengan kukunya sehingga berdarah-darah dan lain sebagainya. Siapa sebenarnya mereka itu? Mereka juga memakan sampah dan sisa-sisa makanan yang sudah tidak layak. Qala, Jibril menjawab, haula'il ladzina ya'kuluna luhuman nasi fid dunya. Mereka itulah orang yang memakan daging manusia di dunia. Jadi pekerjaannya adalah memakan daging manusia. Jadi bukan daging kambing atau daging sapi atau kerbau nila atau bebek. Tapi yang dimakan adalah daging manusia. Wa qala al-Hasan, wallahi lil ghibati asra'u fi dinir rajul lil mu'min minal akal fil jasad. Hasan ini adalah cucu daripada Nabi kita Muhammad SAW, anak daripada Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra. Demi Allah, dosa ghibah itu lebih cepat ya bagi seorang mukmin daripada sesuatu yang memakan di tubuh kita. Nah, jadi maksudnya dosa ghibah itu lebih cepat ya, lebih besar daripada penyakit fisik. Wa qala Abu Hurairah berkata, yubassiru ahadukum al-qadha fi aini akhihi wa la yubsiru al-jazaa fi aini nafsi. Nah ini ya. Jadi ini dalam pepatah dikatakan ya,
seekor nyamuk di seberang lautan itu kelihatan, tetapi gajah di depan mata itu nggak kelihatan. Nah, ini biasanya motivasi ghibah dan gosip. Jadi dia memperhatikan kesalahan orang lain, kelemahan orang lain, aib orang lain, tetapi aibnya sendiri itu tidak kelihatan, seakan-akan dia tidak punya aib. Ya. Makanya kata Nabi, tuba liman saghala aibuhu an uyubin nas. Alangkah bahagianya orang, ya, yang karena merasa dirinya aib sehingga dia tidak membicarakan keaiban orang lain. Tuba liman saghalahu aibuhu. Jadi dia sibuk memikirkan kelemahan dirinya, kekurangan dirinya, sehingga tidak memikirkan kelemahan orang lain. Nah, ini. Waruya anna Salman kana fi safarin ma Abi Bakrin wa Umar. Pernah Salman Al-Farisi. Jadi Salman Al-Farisi adalah salah seorang sahabat Nabi yang sangat kaya. Ya. Itu sekarang kalau di Madinah itu banyak sekali kebun kurma, itu wakaf dari Salman Al-Farisi sampai sekarang ini. Ya. Jadi kalau kita tur Madinah itu dari Masjid Kuba, nah lalu kita berangkat sedikit ke utara, itu ada kebun kurma. Nah itu salah satu wakaf daripada Salman Al-Farisi. Ya. Jadi orang yang sangat kaya dan dermawan. Jadi dia pernah bepergian bersama Abu Bakar dan Umar. Wa kana yatbakhu lahumma, dan ia bertugas memasak bagi keduanya, bagi Abu Bakar dan Umar. Fanazalu manzilan, lalu mereka mampir di suatu rumah. Falam yatahayya ayasulalahum minat ta'am, dan tidak tersedia makanan untuk mereka yang layak. Faba'athahu ilan nabi, lalu mereka mengutusnya kepada Nabi, liyanzura indau syai'an minat ta'am, untuk mengecek atau melihat sesuatu apakah ada makanan atau tidak. Falam yajid, dia tidak menemukan adanya makanan. Faraja ilaihima, dia kembali kepada keduanya. Faqala, lalu keduanya berkata, innahu law dhahaba ila bi'ri kadza, kalaulah dia pergi ke suatu sumur, laisa ma'uha, yang tidak ada airnya, fanuzilat hadhil ayah, maka turunlah ayat ini, wala yagtab ba'dukum ba'du, sebagian kamu janganlah melakukan ghibah atau gosip atas sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Al-Hujurat ayat 12. Apakah salah seorang kamu senang memakan daging saudaranya, memakan bangkai saudaranya, lalu yang dia tidak senang atau yang dia benci? Wan Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akala lahma akhihi fid dunya, barang siapa yang memakan daging saudaranya di dunia, sudah menggosipkan atau melakukan ghibah, quddima ilahi lahmuhu yaumal qiyamah, lalu diajukan atau dikedepankan kepadanya dagingnya di hari kiamat. Wa yuqalu kulluhu maitan, semuanya itu sudah berbentuk bangkai. Ya. Jadi orang yang gosip di dunia nanti di akhirat itu dikasih bangkai sana, suruh makan bangkai. Ya. Fa innaka akaltahu hayyan, engkau memakan bangkai itu, engkau memakan daging itu ketika saudara kamu masih hidup dan kamu juga masih hidup. Fayaquluhu, lalu dia memakannya. Sekarang ini kamu harus memakan bangkai saudara kamu sendiri. Tsumma tala qaulahu, lalu dia membaca firman Allah, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan, apakah senang salah seorang kamu itu memakan bangkai saudaranya. Jadi dari penjelasan ini bahwa dosa ghibah, ya, dan namimah itu sangat besar, ya,
Jadi kalau kita tahu betapa besarnya dosa ghibah dan dosa gosip ya dan namimah, paling tidak kita harus mengurangi sedikit demi sedikit ya. Karena kebiasaan kita adalah sangat senang dengan ghibah dan gosip, apalagi kaum perempuan ya. Jadi dalam penelitian yang paling banyak melakukan ghibah ya perempuan. Kenapa demikian? Bukan lelaki. Jawabannya karena perempuan mulutnya 2, lelaki 1 ya. Jadi mudah-mudahan dengan penjelasan ini menjadi pelajaran bagi kita. Kalau kita tidak bisa meninggalkan ghibah, meninggalkan gosip sama sekali, ya kita kurangi sedikit demi sedikit dalam batas minimal, sehingga ghibah itu sedikit sekali yang bisa kita lakukan. Kalau perlu kita tinggalkan sama sekali, sehingga kebaikan-kebaikan kita nanti tidak diambil oleh orang lain ya. Demikian dari saya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.